Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringatnya udah pada ngocor ya Bu ya. Kalau angkat tangan jangan tinggi-tinggi ya Bu ya. Harus sampingnya tutup hidung. Ibu-ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi 'ala kulli halin fid dini wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita bisa berjumpa, bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Ini semua atas kehendak Allah, atas izin Allah. Yang saya hormati ibu-ibu semua jamaah, ibu-ibu yang ada di ujung, yang ada di pojok, di dalam, ya Bu ya, di luar semuanya, ibu-ibu yang udah mau hadir datang ke tempat Ibu Karin, Ibu Sulastri, Mama Karin atau Ibu Sulastri, ya Bu ya, dan Bapak siapa? Iwanto. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan keluarganya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, mudah-mudahan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya Bu, kalau kita selalu memegang teguh ajaran Allah, kalau kita selalu mengingat Allah, bukan di bibir doang, di hati kita ingat Allah, di pikiran juga begitu kita ingat Allah. Ada orang cuma di bibir doang ngomongnya astagfirullahaladzim, subhanallah, ya. Suaminya ngeronda pulang jam 2 malam, bukain pintu sambil baca istighfar. Astagfirullahaladzim gitu ya Bu ya. Atau anaknya mungkin ya Bu ya pulang bawa motor, pulang-pulang motornya rusak, istighfar pada ya. Astagfirullahaladzim, dari mana aja loh, pulang-pulang motor rusak begini ya. Itu cuma ingat Allahnya di bibir doang. Tapi kalau ingat Allahnya di hati, maka ketika bacaan zikir kepada Allah di bibir, insya Allah hatinya nggak ingat kepada maksiat. Ya, Bu, mau masuk rumah diajarin baca doa gak Bu? Keluar rumah diajarin baca doa gak Bu? Kalau kita masuk rumah baca doa, masuk rumahnya gandengan sama suami tetangga. Itu doa, tapi juga dosa. Gimana ceritanya itu ya Bu ya? Ya, jadi jangan cuma di bibir aja, itu masuknya di bibir. Kita baca astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Temen lagi ngobrol berdua, lagi ngomongin orang, kita ngoping astagfirullah, astagfirullah. Sambil nyender-nyender, sambil kita dengerin, sambil baca zikir itu ingat Allahnya cuman di bibir, nggak di hati, nggak di pikiran. Tapi ketika ingat Allahnya di bibir juga kita melafazkan zikrullah, di hati juga kita ingat Allah, pikiran juga kita ingat Allah. Ya Allah, saya belum sholat, ntar kita cari tempat sholat yang enak. Ya Allah, nih hari ini saya belum baca Quran, di mana ada tempat yang enak kita cari buat baca Quran, atau kapan habis maghrib, habis asar ya saya baca Quran. Tuh pikiran juga ingatnya kepada Allah.
hati, pikiran, mulut zikrullah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah apa? Insya Allah mereka mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam Allah Maha menyelamatkan. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan keselamatan itu datangnya dari Allah. Kita minta sama Allah keselamatan, hanya Engkau doang ya Allah yang bisa menyelamatkanku. Insya Allah orang yang hatinya zikrullah, bibirnya zikrullah, pikirannya zikrullah, maka dia mendapatkan keselamatan, perlindungan dari Allah. Maka alhamdulillah Ibu Karim dan sekeluarga selamat. Alhamdulillah ya, berangkat dari Jakarta ke kampungnya, dari kampungnya ke Jakarta lagi. Alhamdulillah, tangannya masih 2 Bu Karim, kakinya masih 2. Alhamdulillah, selamatin sama Allah. Maka kita nih sebagai hamba Allah harus terus berzikir kepada Allah, doa jangan pernah putus supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah, kita Bu kalau mau membicarakan tentang Allah tuh baik banget sih sama kita. Apa aja Allah udah kasih ke kita, yang cuman bisa kita ucapkan itu dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang mau kamu dustakan? Gak ada. Semua nikmat Allah baik, semua nikmat Allah banyak, enak, semua nikmat Allah bisa kita pakai, kita gunakan di dunia dan di akhirat. Maka jangan kira-kira ibu ini duduk di sini nih nikmat Bu. Ibu duduk di sini nikmat gak Bu? Walaupun cuman namanya nih, gelar terpal doang ya Bu ya, nggak dapat karpet merah, karpet hijau, tapi nikmat. Ya saking nikmatnya tuh pada badu kaki. Ya nggak apa-apa Mak, nikmat kan ya, udah kayak di pantai gitu kan ya, pada bersender gitu, Masya Allah ya. Kenapa nikmat? Coba kita di rumah duduk selonjoran, senderan, ada nggak yang bagi air? Kali anak kita malah lagi duduk mana air sama gitu. Ada gak yang bagi snack? Ada. Tapi di sini enak. Kita duduk senderan, selonjoran sambil kipas-kipas gerah. Tapi ada yang bagi air, ada yang bagi snack. Alhamdulillah. Ini nanti menjadi perwakilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha." Nanti di hari kiamat semua yang pernah kamu injak, pernah kamu pegang, pernah kamu dudukin akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mereka tuh hadisu, saling menceritakan kabar-kabar, ya Allah, saya pernah didudukin nih terpal sama Ibu Siti. Buat apa didudukinnya? Buat ngaji. Ya Allah, saya pernah pakai nih kaos kaki, pakai nih sendal, kemana? Ke pengajian. Saya pernah pakai nih baju kerudungan, kemana? Ke masjid. Itu semua akan bercerita dengan sendirinya. Padahal mulut kita dikunci, digembok sama Allah. Tapi yang berbicara adalah
yang menyaksikan kita pada saat ini. Baju, terpal, karpet, benar kan Bu? Itu dalam Quran. Ya. Yauma nakhrimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa? Ayat berapa? Surat Yasin aja. Judulnya Yasin aja ya. Biar cepet dah ini ya. Masya Allah. Itu kan kita sering baca tuh Yasin. Nanti mulut kita ini dikunci. Yang bicara yang ngomong tangan, yang bicara yang ngomong kaki, mata, telinga. Mereka semua bicara, bahkan kerudungan yang kita pakai nih, ahbaroha, mereka akan bercerita tentang kita. Ini kerudungan dipakai buat kemana aja. Mereka menjadi saksi di hari kiamat nanti. Maka mudah-mudahan duduknya, hadirnya kita di majelis ini, di rumah Bu Karin ini, rumahnya jadi saksi buat kita di akhirat. Sungguh kita adalah ahli khair ya, dan ahli jannah karena kita pakai rumahnya nih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita ngaji, kemana kita ngaji, duduk di mana, semua jadi saksi. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, di majelis ini, menjadi saksi-saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena udah jam berapa nih Bu? 9. Jam 9 ya Bu ya. Kayaknya ibu-ibu udah mikir, aduh suami saya udah tidur belum ya? Mikirnya suaminya takutnya minta dikelodin ya, tak kemalaman. Ya mungkin hanya itu saja. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.